Halo, salam sehat, salam sejahtera buat seluruh penonton dimanapun kalian berada. Pada video kali ini saya akan bicara tentang bagaimana kita melihat atau membeda perjanjian Amerika dalam perspektif hukum. Nah, mari kita coba lihat lebih kepada subjek hukum daripada orang yang bikin perjanjian. Sebenarnya itu kalau kita bicara tentang Papua di tahun 1962 atau yang kita kenal dengan misalnya perjanjian New York Agreement di tanggal 15 Agustus 1962, itu mestinya yang punya kedudukan sebagai subjek hukum itu hanya dua. Yang pertama itu Belanda, yang kedua itu orang Papua. Kenapa mereka itu subjek hukum seperti begitu? Karena Papua itu bagian dari wilayah pendudukan Belanda. Hanya kemudian itu New York Agreement itu kemudian itu tidak pantas kemudian disebut sebagai perjanjian New York itu karena 1 Desember 1961 Belanda mengizinkan bendera bintang Fajar atau bintang kejora itu berkibar setara dengan bendera Belanda, dan waktu itu 1 Desember 1961 itu dikenal sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Papua. Nah, itu dulu yang mesti harus selesai. Karena 1 Desember 1961 itu Papua sudah menjadi wilayah yang merdeka waktu itu secara politik, hanya secara hukum yang kemudian harus didaftarkan, secara politik tapi juga secara hukum, tapi hanya soal di administrasi saja sebenarnya, syarat administrasi semata. Nah, kenapa kemudian itu Amerika dan Indonesia masuk dalam mengatur skenario seperti begitu? Itu sebenarnya ini mereka mau menunjukkan bahwa baik negara Amerika dan Indonesia di saat itu mereka seperti kelompok premanisme yang ingin mensabotasi perjanjian. Padahal mereka itu tidak punya kedudukan hukum dalam semangat perjanjian tersebut. Yang bisa ditempuh oleh baik Amerika dan Indonesia itu hanya bagaimana mendorong proses perjanjian itu bisa terjadi antara Belanda dan Papua. Nah, siapa sih sebenarnya yang bisa menjadi mediator? Itu tergantung para pihak yang melakukan perjanjian. Itu mereka sepakat tentang siapa yang penting dilibatkan dalam proses perjanjian sebagai mediator atau bisa juga sebagai fasilitator. Tapi tentu itu peranan PBB itu mestinya itu dia hadir sebagai mediator ataupun fasilitator dalam proses perjanjian. Jadi PBB itu kemudian mereka itu tidak punya inisiatif yang seakan-akan memonopoli semua, atau misalnya tanpa melibatkan subjek hukum kemudian PBB berinisiatif untuk melakukan segala sesuatu. Karena pemaksaan terhadap segala sesuatu, sementara misalnya resolusi di PBB itu sangat ketat tentang prinsip-prinsip dekolonisasi dan segala macam. Tapi ketika PBB itu bias keluar daripada itu juga PBB bisa dibilang turut serta dalam memelihara dan melakukan kesalahan dan kejahatan seperti begitu. Tapi hal yang saya mau bilang bahwa ketika Indonesia dan Amerika itu ngotot-ngotot untuk mendorong proses seperti begitu, ini kan mereka sama seperti kayak istilah lain tuh seperti kelelawar begitu. Jadi masuk di malam hari sebagai pencuri yang ingin supaya barang milik orang lain itu mereka ingin menguasai dan mengambil. Nah, sebenarnya ini kan tindakan melanggar hukum, tapi ini juga kejahatan hukum yang kemudian waktu itu sempat dilakukan. Nah, ini kan hal yang fatal sama sekali. Yang berikut itu, dalam situasi seperti begitu, ini kan masalah hukum yang cacat di masa lalu, problem di masa lalu. Dan sebenarnya itu prinsipnya itu kan kalau ketika tidak ada subjek hukum, sebenarnya perjanjian itu dengan sendirinya itu gugur. Jadi kalau perjanjian itu gugur, maka hal-hal yang lain itu sebenarnya itu tidak berlaku.
Karena tidak ada subjek hukum di dalam proses perjanjian. Yang ada itu orang lain mensabotasi, merekayasa seakan-akan mereka itu bagian dari subjek hukum, padahal itu dengan niat yang kurang bagus, misalnya mengatasnamakan bangsa lain menjadi subjek hukum, itu juga kan sebenarnya itu tindakan kejahatan. Tindakan kejahatan. Nah, ini yang mesti harus clear dulu. Sehingga perjanjian New York itu sebenarnya itu tidak ada subjek hukum di situ. Kita masuk yang berikut itu, soal ketika masalah ini, masalah hukum kemudian tidak diselesai, atau misalnya dalam perspektif konstitusional itu, dalam negara manapun misalnya itu kalau tidak selesai, maka warga negara itu kan kemudian itu harus juga menyampaikan kritikan dan protes mereka di publik. Karena mimbar publik misalnya aksi segala macam, itu harus dilihat sebagai mimbar pendidikan hukum yang sifatnya terbuka, bagaimana supaya masyarakat itu bisa kritis, bisa cerdas, memahami tentang masalah hukum seperti begini, atau misalnya itu ruang-ruang edukasi yang penting untuk dilakukan dalam rangka bagaimana kecerdasan hukum itu kemudian untuk harus selalu dibangun dan dikembangkan. Nah, kalau ketika misalnya ada upaya untuk menghambat atau menutupi ruang-ruang hukum seperti begitu, orang yang menghambat ini kan bagian dari tindakan melakukan kejahatan terhadap hukum. Nah, parah lagi misalnya, ini pakai baju penegak hukum, tapi kemudian membatasi orang untuk tidak boleh melakukan aksi untuk mengklirkan semangat kepastian hukum. Ini kan sama dengan adanya kejahatan terhadap hukum, dan bisa juga ada motif-motif lain yang itu justru jauh melampaui semua. Itu adalah misalnya bisa juga karena motifnya itu misalnya genocide, bisa juga misalnya motifnya itu hanya karena kebencian sara atau kebencian rasis, bisa juga misalnya motifnya itu karena penguasaan sumber daya alam. Semua ini kan dalam ruang ketika itu diperlakukan begitu berulang-ulang, ini kan berarti bagian dari tindakan kolonialisme. Nah, fatal misalnya kalau kemarin kita lihat itu ketika semua rakyat itu sedang mau aksi dan polisi atau penegak hukum versi konstitusional Indonesia itu yang mestinya berperan sebagai penegak hukum yang mengerti tentang hukum, yang mengerti tentang pendekatan, yang mengerti tentang kebudayaan, yang mengerti tentang bagaimana kepastian dan penegakan hukum misalnya bisa terrealisasi dengan baik. Ini kan justru kontrasnya karena membatasi orang, menghalang-halangi orang, melakukan penembakan, melakukan penyiksaan, melakukan intimidasi, bahkan misalnya anak-anak kecil yang menjadi korban, baik itu korban gas air mata atau korban kekerasan psikologi dan segala macam. Ini kan juga sebenarnya ruangnya itu ruang Komnas HAM untuk mendesak bahwa ini ada kejahatan HAM, pelanggaran HAM berat, dan para petinggi-petinggi militer itu, petinggi-petinggi kepolisian itu harus dicopot. Itu karena konsekuensi logis. Bagaimana rakyat sadar ini mau mengajarkan tentang pentingnya mendalami dan menggali hukum, tapi di sisi lain itu kemudian dihalang-halangi, dibatas-batasi, dan dilarang untuk bagaimana pengungkapan kebenaran, bagaimana pendalaman tentang hukum, itu kemudian tidak boleh dilakukan. Ini kan kejahatan konstitusi, terlepas dari misalnya kalau kita bicara tentang kebebasan menyampaikan pikiran, pendapat, dan segala macam itu dilindungi. Atau yang berikut itu misalnya, ini kan ada juga pandangan-pandangan yang sebenarnya sangat primitif dan kolot itu. Misalnya mereka bilang bahwa ini tidak terdaftar. Padahal pengertian tidak terdaftar dalam satu organisasi, itu kan hanya lebih kepada organisasi yang kiblatnya ke pemerintah. Misalnya mereka bisa dapat tunjangan, bisa dapat privilege, atau bisa kerjasama dengan pemerintah dan segala macam. Tapi kalau organisasi yang tidak tergantung kepada pemerintah, itu tidak harus didaftarkan di Kesbangpol. Nah, yang bagian ini yang mestinya itu harus selesai dalam pemahamannya. Tapi ketika misalnya ada upaya untuk mencari-cari alasan dan segala macam, ini kan sama saja dengan upaya untuk bagaimana supaya tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum itu kemudian hendak mau dipelihara.
Padahal itu konstitusi itu tegas bilang bahwa setiap orang itu punya hak untuk menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan mereka. Konstitusi tidak bilang bahwa setiap lembaga itu punya hak. Itu yang harus dimengerti baik-baik, bahwa konstitusi itu bilang setiap orang itu punya hak untuk menyampaikan perasaan, pikiran, dan pendapat mereka itu di muka umum, bukan lembaga. Karena lembaga itu hanya sebuah wadah yang mereka itu kemudian tidak bisa dibilang bahwa lembaga itu punya hak, karena yang bicara tentang hak itu melekat pada manusia. Nah, ketika misalnya kepolisian atau siapapun dia yang dengan tanda petik itu dungu menyampaikan bahwa harus terdaftar, ini juga kan kolot sekali. Ini juga dungu betul, karena yang namanya hak itu melekat pada individu orang. Mereka bukan melekat pada lembaga. Mungkin dari saya seperti begitu. Yang saya mau tegaskan lagi bahwa subjek hukum itu cuman dua, Belanda dan Papua. Jadi kalau yang lain-lain ini kan sebenarnya itu mereka hanya boleh dibilang bahasa kasarnya itu gerombolan. Karena kenapa mereka disebut gerombolan? Karena tindakan mereka itu lebih kepada bagaimana ingin memaksakan mencaplokkan orang lain, atau memaksakan mereka itu seakan-akan subjek hukum dalam satu perjanjian. Padahal itu juga konyol sama sekali, karena subjek hukum dalam perjanjian New York itu adalah Papua dan Belanda. Di situ itu yang paling penting, sehingga orang Papua mau aksi, mau menuntut kebenaran dan keadilan dalam perspektif konstitusi Indonesia saja itu boleh. Dalam misalnya semangatnya untuk mencari kepastian hukum itu boleh. Mimbar bebas juga boleh. Misalnya mimbar bebas dalam ruangan atau di luar ruangan itu juga boleh, karena ini bagian dari tindakan edukasi untuk mencerdaskan warga dimanapun mereka berada. Sehingga orang yang menghalang-halangi, menghambat-hambat ini kan orang yang tidak ingin masyarakat atau publik itu menjadi cerdas. Berarti kan mereka juga sudah melakukan kejahatan terhadap hak untuk mendapatkan pendidikan, pengetahuan, dan informasi yang seutuhnya. Teman-teman, mari kita selalu bersuara. Ini soal rasionalitas, logika, dan perspektif hukum yang mestinya itu kita harus tempatkan barang ini pada posisi yang benar. Salam juang teman-teman Papua atau semua orang yang ingin supaya kebenaran itu terungkap, misalnya kepastian hukum itu bisa terrealisasikan. Mari kita sama-sama dalami dan beda bagian ini. Jangan pernah takut untuk bersuara, karena ini masalah hukum. Siapapun dia di kolong langit yang ingin menghambat-hambat kepastian hukum, mereka sebenarnya itu adalah pelaku-pelaku kriminal atau pelaku-pelaku yang ingin menghambat kepastian hukum dan kekonstitusionalan sebuah bangsa itu untuk maju. Mari terus bersuara. Tuhan berkati. Salam sehat. Salam.